pelatih marching band itu berhenti sendiri. Ya Bang Hafiz nih, boleh dong Bang Hafiz ceritain kenapa Bang Hafiz sendiri dapat tertarik dengan kegiatan marching band dan bisa jadi pelatih marching band. Tertarik ya berawal dari hobi utamanya. Jadi saya senang musik, akhirnya tertarik dengan dunia marching band. Awalnya tuh pas SD sih, ngeliat marching band tuh kayak seru nih, keren nih gitu kan. Akhirnya sempat kepikiran waktu itu pengen pindah sekolah, cuma gara-gara lihat SD ada drum bandnya. Cuma awal-awal tadi ya udahlah, akhirnya masuk SMP impian itu tercapai. Di SMP ada ekstrakurikuler marching band, ikutlah di SMP. Berjalannya waktu belajar marching band, akhirnya pas di kelas 8 itu diajak sama pelatih untuk mendampingi beliau melatih di suatu sekolah di Jakarta. Nah dari situ kita diajak belajar bareng-bareng di situ dan nemenin pelatih ngajar, ternyata ngajar segini-gini. Dan akhirnya sampai kelas 9 masih tetap ikut sama beliau untuk ngajar. Nah pas sudah lulus dari SMP, karena udah lumayan ada pengalaman ikut ngajar dan paham sedikit-sedikit tentang marching band, akhirnya pas kelas 1 SMA saya dilepas untuk ngajar sendiri di sekolah yang tempat beliau ngajar. Jadi terusin beliau lah, karena beliau udah nggak ada waktunya. Akhirnya saya diamanatin untuk ngajar di situ. Dan itu sebenarnya nggak pede sih. Awal-awal ngajar tuh yang benar-benar dilepas begitu aja, sama apa ya, di hati tuh kayak masih nggak pede karena ilmunya belum seberapa dan masih harus banyak yang dipelajari lagi. Ditambah yang diajarin itu ada yang seumuran dan ada yang lebih tua gitu kan, karena baru kelas 1 SMA, sedangkan yang diajarin itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, dan itu merasa canggung untuk ngajarinnya pertama kali. Tapi hal-hal tersebut ya udahlah gitu kan, coba diinin aja untuk jadi pembelajaran. Nah seringnya ngelatih jadi terbiasa, akhirnya semenjak kelas 2 SMA saya dari awal kelas 1 sampai kelas 2 di sekolah pribadi saya sendiri itu langsung disuruh jadi pelatih juga karena punya pengalaman marching band di luar kan. Nah sebelumnya saya pernah ikut di marching band di Masyarakat Jakarta. Akhirnya saya melatih di sekolah saya sendiri dan berkat itulah saya dapat beasiswa, jadi sekolahnya gratis, nggak bayaran. Berkat saya bisa ngajarin marching band di sekolah. Cuma bukan hanya itu aja, jadi perjuangan saya untuk melatih itu sebenarnya ya nggak mudah sih, karena sulit juga berjuang. Terus awalnya saya jadi pelatih yang pertamanya cuma ikut sama pelatih ngajar dan akhirnya bisa dipercaya untuk pelatih sendiri. Itu berawal dari situ. Jadi prosesnya berlanjut Ya, Bang ya. Ayat Bang, apa bedanya marching band dan drum band sendiri? dari katanya aja udah beda ya, marching sama dengan marching band sama dengan. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu adalah kalau di marching band dari komposisi alatnya itu sudah berbeda, sedangkan dari segi musiknya pun berbeda. Kalau dari segi musiknya, marching band itu lebih memberikan musikalitasnya. Jadi mau di aransemen genre apapun di marching band bisa masuk, karena terbantu dengan alat-alat yang lengkap. Karena kalau di drum band kan alatnya terbatas dan mereka biasanya genre musiknya itu cuma buat mars, buat parade kayak pawai-pawai gitu, dan itu perbedaannya paling dasar. Dan kan ada nih beberapa artikel yang bilang kalau marching band itu ada yang masuk ke seninya, ada yang masuk ke kategori cabang olahraga. Jadi sebenarnya marching band itu apa nih, kesenian atau cabang olahraga? Kalau menurut saya pribadi sih, marching band itu masuk ke dua, karena di dalam marching band itu kita belajar tentang seni, kita juga olahraga, jadi bisa masuk ke dua, kesenian dan olahraga. Di dalam kesenian ya karena di situ kita belajar musik, belajar bagaimana cara main musik yang baik, bisa bagaimana kita berteater, berdrama melewati musik marching band. Dan di situ pun kita kan sebelum latihan marching band pasti ada stretching kayak olahraga untuk kekuatan tubuh kita
kita juga kan, karena itu berpengaruh dengan cara mainnya kita. Jadi kalau menurut saya marching band yang masuk ke dua-duanya, masuk seninya dan masuk di olahraga. Dan kalau sekarang tuh bukan marching band sih, tapi drum band itu udah masuk ke cabang olahraga yang biasanya ada di acara-acara pon atau apa itu. Jadi drum band udah masuk ke cabang olahraga. Dan selalu pernah melapis sudah melatih marching band gimana aja sih? Selain nikmat dua ini kan saya melapis sekarang lagi melatih dua nih. Ya. Sebelumnya pas ada nggak melatih marching band lain? Sebelum pandemi sih alhamdulillah ngajarnya pernah jadi dua. Yang kemarin saya ngajar di SD negeri Pekanbaru 6, terus pernah ngajar juga di SD Anak Wanarogong, ngajar juga di SMK Perbankan Nasional Jakarta, sama di SMP saya dulu juga saya pernah ngajar di SMP Pangeran Jayakarta. Terus udah sih itu. Banyak ya latihnya. Ya dulu banyak karena kegiatannya hanya ngajar, belum masuk kuliah. Nah sejak kuliah baru saya fokus cuma di 2 sekolah, yaitu di MAN sama di SD Pekanbaru ya. Dan kalau di MAN ya sampai sekarang. Terus kalau misalnya jenis alat marching band itu apa sih bang? Jenis yang digunakan? Alat marching band itu banyak ya. Nah marching band itu dibagi menjadi 3 section. Yang pertama itu ada section horline atau alat tiup, yang kedua ada section perkusi atau alat pukul, ketiga itu ada section kalender. Nah dari ketiga section ini itu mempunyai apa ya namanya, kalau dibilang itu mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing dan mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi kalau alat tiup horline ya berarti mereka untuk menjadi melodinya si suatu penampilan marching band. Sedangkan alat perkusi ya untuk meraih temponya, untuk temponya atau untuk beatnya yang dibuat penampilan tersebut. Nah kalendernya ini itu untuk mempercantik sebuah barisan yang mereka tampilkan. Misalnya kalau lagi display nggak ada kalender tuh kayak kurang, karena yang bikin cantik lapangan di marching band itu adalah kalendernya. Nah perkusi juga dibagi 2 nih. Perkusi itu ada yang alat pukul bernada sama alat pukul tidak bernada. Kalau alat pukul bernada itu biasa disebutnya bedri. Contoh alatnya kayak single drum, quinton, bass drum, single. Nah itu untuk alat musik bedri. Kalau yang bernada itu kita biasa manggilnya ada 2 sih, ada pit atau front ensemble. Biasanya itu alat pukul yang bernada, contohnya kayak marching bell, ada marimba, ada vibraphone, ada xylophone dan lain sebagainya. Banyak sih sudah alat marching band itu di alat tiup aja banyak ya, apalagi kalau kita pakai brass, alat musik aluminium gitu kan. Itu ada trompet, ada xylophone, ada bariton, ada euphonium, ada tuba, ada kontrabas. Kalau yang biasanya cuma pakai pianika ya pianika aja sih. Terus metode apa nih yang diterapkan selama pengajar atau selama melatih? Metodenya sih kalau saya lebih ke apa ya? Lebih ke bikin nyaman si anaknya dulu sih. Jadi saya berusaha untuk si anaknya itu nyaman dengan kegiatan yang mereka ikuti, nyaman dengan alat yang mereka pegang. Nah dari situ baru mereka bisa enjoy mainnya. Karena kalau awalnya aja udah nggak nyaman, pasti kesananya juga nggak bakal enjoy mainnya. Nah sedangkan di marching band itu mainnya harus santai, harus enjoy, nggak boleh beban. Karena kalau beban, yaitu penampilannya nggak bakal bisa maksimal karena terbawa dengan bebannya masing-masing. Jadi metode yang saya ajarkan ya yang pertama adalah kenyamanan untuk anak-anak itu sendiri. Berarti kalau misalnya bermarching band, apakah harus perlu ada basic atau nggak ada basic? Enggak, semua orang mau ada basic atau enggak boleh ikut marching band. Kendalanya kira-kira kendalanya apa sih sama apa ngajar? Kendalanya itu yang paling saya temukan adalah kita ganti pemain. Jadi maksudnya apa? Jadi kita pemain ini hadir, pemain yang ini nggak hadir. Nah, kendala yang paling sering saya temukan ya seperti itu, karena dengan kendala itu progres latihannya seharusnya kita sudah mencapai target yang dicapai, akhirnya nggak bakal tercapai karena harus mungkin orang yang ada di itu yang bukan masyarakat yang masuk yang enggak, itu kendala yang paling
sering banget saya temukan, dan itu membuat gitu, maksudnya targetnya udah deket loh gitu kan, gara-gara ada beberapa yang tak masuk jadi targetnya mundur lagi, itu menghambat proses latihan. Jadi itu kendala yang paling menurut saya paling apa ya, paling berpengaruh untuk kemajuan manajemen itu tersendiri, apalagi dengan kondisi yang kita punya suatu target, punya jangka waktu latihan yang hanya sebentar, ditambah anak-anak yang bongkar pasang termasuk juga, ya otomatis latihan itu lebih capek karena harus mengulang-ulang gitu. Itu sih yang paling sulit juga untuk menghindari hal tersebut. Kalau kan maksudnya kan banyak alat nih, pasti kan ada yang pecah-pecah lagi nih, gimana sih Bang buat jadiin dari masing-masing alat itu jadi satu lagi? Sebenarnya mudah sih. Jadi kita harus membangun chemistry per sectionnya dulu, dari per alat kita bangun kebersamaan mereka, kekoordinasi mereka, chemistry dari semua sectionnya kita ajari dulu. Nah dari situ kalau chemistry mereka dari per sectionnya udah kuat, nanti itu bakal gabung ke seluruh elemen alat-alat yang lain, itu bakal lebih mudah. Jadi ya titik utamanya adalah kita harus membuat si orang ini sama sectionnya itu menjadi satu dulu. Jadi yang target utamanya sectionnya dulu yang harus dikejar. Benar-benar kalau sectionnya udah kuat, nanti pas udah gabungan bakal lebih enak. Soalnya kalau dari sectionnya udah nggak kuat, ya gabungannya juga bakal lebih hancur gitu. Biasanya gitu. Ya harus kita bangun dulu nih rasa kekeluargaan, chemistry-nya per section dulu. Feel anggota ya gitu ya. Dan biasanya itu berapa lama sih? Tergantung sih, kalau untuk berapa lamanya nggak bisa dipastikan karena masing-masing orang kan beda ya, kita nggak bisa samakan. Cuma kalau dihitung ya paling kalau yang punya basic sekitar 1 minggu udah jadi. Kalau emang mereka basicnya udah kuat ya. Tapi kalau emang basicnya belum kuat, ya paling lama sebulan untuk nyampein mereka. Kalau misalnya ada apa sebulan Ya, jadi satu lagi. Soalnya kita juga sebagai pelatih punya timeline dan punya target. Oh lagu satu itu harus beres sekian bulan atau sekian minggu. Jadi biar mau nggak mau target itu harus tercapai kan. Bagaimana caranya? Ya kita punya metode-metode latihan yang harus bisa mengejar target tersebut. Tadi kan lagu nih, kalau buat performanya sendiri, penampilannya itu butuh berapa lama? Tergantung sih penampilan apa dulu nih gitu kan. Kalau hanya sekedar untuk penampilan kayak event-event atau job-job yang ringan, ya itu bisa seminggu 2 minggu kita selesai. Tapi kalau untuk perlombaan minimal banget 3 bulan, bahkan bisa setahun, bisa lebih. Kalau Yang pertama saya lihat untuk menyusun konsep adalah karakter anak yang karakter anak ini cocoknya dibawakan tema apa ya? Saya harus belajar karakter anaknya dulu. Dari karakter anak itu ketahuan, baru saya bisa menentukan konsepnya. Kalau misalnya anak ini bisa cocok nih untuk dibawakan ke tema seram, nanti saya bakal berpikir dan mencari ide tentang tema yang seram untuk dijadikan magic show magic. Jadi yang pertama saya lihat adalah karakter anak ini. Karakter anak ini cocoknya bawain tema apa ya? Karena kan sebuah penampilan magic itu sebenarnya bisa dibilang drama musikal ya, karena kita menampilkan sebuah performance yang main musik, tapi di situ ada jalan ceritanya, ada repertoire. Oh lagu satu itu menceritakan apa, 2 apa, 3 apa, sampai endingnya itu seperti apa. Jadi kayak bercerita aja di Magic itu. Cuma bedanya ya kita drama musikal, kita yang main drama, kita juga yang main musik gitu. Jadi tantangannya lebih berat. Kita harus feel musiknya harus bagus, feel actingnya juga harus bagus. Jadi totalitas benar-benar. Jadi di Magic itu banyak hal-hal yang harus dipelajari. Kalau kalian ada misalnya anak muridnya pada effortnya bagus, yang mereka bakal dapat ilmu banyak. Kalau kan ada peran yang paling menonjol, peran yang paling menonjol yang harus dilihat di masing media penyampaiannya sampai ke siapa? Sebenarnya semua section itu
berperan berperan semua ya, nggak ada yang harus menunjuk. Jadi semua section itu harus bisa saling melengkapi. Jadi di manajemen itu nggak ada yang section ini harus menonjol karena supaya pesannya tersampaikan, tidak. Tapi semua section berusaha untuk bisa menonjol semua, berusaha untuk mengurangi kekurangan yang ada di satu tim. Jadi misalnya tema seram ya otomatis yang 4 section ini harus seram semua, nggak bisa seram cuma nonjolin CG-nya seram, yang lainnya nggak seram, nggak bisa, karena manajemen itu berkesinambungan dan mereka harus kerja tim. Jadi yang harus nonjol ya semuanya, karena penilaian manajemen satu bagus ya harus bagus semua, satu jelek ya pasti jelek semua. Jadi ada feel yang bawa. Nah, saya bilang tadi chemistry-nya harus tahu, kalau bahasanya feel-nya lah harus tahu. Kalau biasanya nih jenis-jenis pertandingan di dalam marching band itu apa aja sih? Banyak, manajemen itu kan banyak kan pertandingan, ada dari tingkat kota, provinsi, nasional atau internasional. Nah, biasanya kalau tingkat kota ya tingkat standar lah, tingkat yang hanya penilaian juga nggak begitu ketat. Jadi saya kalau di tingkat Jawa Barat atau provinsi, dan itu penilaiannya agak lumayan ketat juga sih, dan mata lombanya itu banyak. Jadi di manajemen itu setiap lomba pasti mata lombanya banyak, entah itu konser, ada display, ada drum battle, ada brass ensemble, ada percussion ensemble, ada drum battle, sebenarnya banyak mata lombanya. Ya tergantung kesiapan band itu mau ikut yang mana. Dari yang dari kota atau kabupaten sampai internasional pun ada. Biasanya kalau di Indonesia itu ajang prediksinya tingkat nasional itu adalah Grand Prix Marching Band, biasanya di akhir tahun. Nah, Marching Band biasanya juga event tersebut adalah lebarannya Marching Band, karena kita ketemu teman-teman yang dari luar kota, luar provinsi, ketemunya di situ. Jadi kita nganggapnya acara event itu adalah lebarannya Marching Band. Ya yang lebaran Marching Band otomatis sebelumnya mereka main Marching Band juga dan pernah mengikuti perlombaan itu. Gitu sih. Jadi harapan sebagai pelatih membawa para anggota marching band untuk berlomba terus dan tingkat mana aja? Sebenarnya kalau pengalaman sih hampir setiap tahun ya saya bawa lomba, karena target saya ya apa yang sudah mereka latih, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka usahakan ya harus tahu hasilnya itu seperti apa. Ya kayak sekolah aja kalian belajar, kan ada ujian sama di manajemen itu sama, kalian latihan ujiannya itu pasti lomba. Oh skill kalian udah sampai mana nih di lomba itu bakal ketahuan kan, dan kalian bakal di mana. Nah kalau sebenarnya alhamdulillah saya dari kota sampai provinsi. Insya Allah ya, tahun ini semoga bisa ikut lomba internasional. Jadi emang target saya setiap anak-anak itu setiap saya tempat belajar ya minimal 1 tahun mereka ada lomba untuk mengetahui skill mereka itu sampai mana, dan mengetahui saya itu pelatihnya udah grade-nya udah sampai mana. Dan banyak yang memang itu boleh dong Mbak lebih ceritain suka duka sama jadi pelatih marching band itu sendiri. Sebenarnya suka juga, kalau dibandingin saya lebih banyak suka sih. Karena apa? Ya karena pertama saya hobi di bidang tersebut, terus saya senang dengan kegiatan tersebut, walaupun capek, walaupun melelahkan, tapi saya senang, itu suka. Dan melatih itu kalau menurut saya healingnya saya sih, kalau zaman sekarang ya healingnya saya adalah melatih. Karena apa? Ketika saya ketemu anak-anak, ketika saya ketemu anak didik saya, itu otak itu kayak nggak punya beban gitu, nggak punya masalah, karena ketemu mereka yang bagi kalau anak-anak yang ceria atau anak-anak yang senang latihan itu menurut saya lebih healingnya saya lah kalau bisa dibilang gitu. Jadi healingnya saya bukan kayak jalan-jalan gitu, tapi ngajar itu healingnya saya. Lagi nyusun skripsi kayak gini kan, nah itu kan healingnya saya mendingan ngajar dibanding saya harus jalan-jalan ngeluarin uang lagi gitu kan, dengan ya healingnya saya ya. Dan kalau dukanya ya itu sih, maksudnya masih banyak sekolah-sekolah atau instansi-instansi yang belum tahu tentang manajemen itu gimana, akhirnya mereka cuma hanya sekedar berterima kasih dan ya udah gitu. Jadi nggak menghargai apa yang udah kita jalani, apa yang udah kita kasih untuk sekolah atau instansi tersebut, tapi mereka tidak menghargai kita. Padahal di manajemen kerjanya lebih
ekstra gitu kan, menggabungin beberapa puluh kepala menjadi satu. Nah itu kan lumayan butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh otak juga sih, maksudnya butuh pemikiran yang gimana nih caranya untuk dapetin anak-anak itu. Tapi duka itu tertutup sih kalau bagi saya, karena saya lebih banyak sukanya. Jadi duka tersebut ya udahlah saya anggap ya udah gitu, cuma karena saya lebih banyak dapetin sukanya di dalam waktu. Asik lah Bang Afif di siang ini kita udah ngobrol bareng, sama-sama. sharing-sharing tentang marching band. Dan buat kalian semua, terima kasih udah nonton channel aku. Next bakal ngobrol masih lagi ya. Thank you. Mak nam jupan tu waga pat mak nam jupan jat 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 tu waga pat mak nam jupan 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 stop waga pat mak nam jupan tu waga pat mak nam jupan putar waga pat serut nam jupan tu waga pat manam jupan lari waga pat manam jupan lari nam jupan tu waga pat nam jupan tu waga pat nam jupan putar waga pat atas waga pat buka waga pat nam jupan tu waga pat nam jupan tu waga pat serut waga pat lari waga pat